Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kali ini Allah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya kehidupan dunia ini. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sirah nabawiyah. Setelah sebelumnya kita juga sudah belajar tentang tafsir surat Al-Mujadalah, dan insya Allah kajian tafsir Al-Mujadalah masih akan berlanjut, dan kita juga akan belajar tentang sirah nabawiyah. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, apa yang dimaksud dengan sirah nabawiyah? Untuk memudahkan pembelajaran kita, maka nanti insya Allah akan saya sertakan PowerPoint atau slide sehingga Anda bisa mengikuti pembelajaran tentang sirah nabawiyah ini dengan mudah. Kita mulai pembelajaran kita. Apa yang dimaksud dengan sirah nabawiyah? As-sirah an-nabawiyah terdiri dari dua kata, yakni as-sirah dan an-nabawiyah. As-sirah secara bahasa artinya adalah as-sunnah atau at-tariqah atau al-halah allati yakunu 'alaiha al-insan wa ghayruhu. Yuqalu fulanun lahu siratun hasanatun. Yaqulu ta'ala qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Jadi sirah secara bahasa artinya adalah jalan, keadaan, atau tingkah laku yang dinisbatkan kepada manusia atau selain manusia. Dikatakan misalnya, fulanun lahu siratun hasanatun. Seseorang memiliki keadaan yang baik. Terkait dengan kata sirah ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 21 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Allah berfirman kepada Nabi Musa, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, lalu apa pengertian sirah secara istilah? Sirah secara istilah ta'ni qissatul hayati wa tarikhaha, yakni kisah hidup atau sejarah hidup. Wa kutubuha tusamma kutubas sirah, dan buku-buku yang membahas tentang sirah disebut dengan kitab atau buku sirah. Yuqalu qara'tu sirata fulanin ay tarikh hayati. Ketika ada orang yang mengatakan ia sedang membaca sirah fulan, maka yang dimaksud di sini adalah membaca sejarah kehidupan si fulan. Lalu apabila kata sirah ini kita gabungkan dengan an-nabawiyah, apa maksudnya? Ada sebuah definisi menarik yang ditulis atau yang disebutkan dalam buku At-Ta'rif bil Islam yang disusun oleh Markaz Qatar lit-Ta'rif bil Islam. Di sana disebutkan wasirah an-nabawiyah ta'ni majmu'a ma warada lana min waqa'i hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi al-khulqiyyah wal khalqiyyah mudhafan ilaiha ghazwatuhu wa sarayahu. Artinya, sirah nabawiyah adalah kumpulan hal-hal yang sampai kepada kita berupa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya juga ada kisah tentang budi pekerti Nabi Muhammad SAW, juga ada keterangan tentang sifat fisik Nabi Muhammad SAW, serta hal-hal yang berkaitan dengan peperangan dan ekspedisi yang dilakukan oleh beliau, yakni Nabi Muhammad SAW. Ini adalah definisi dari sekian banyak definisi sirah nabawiyah yang diajukan oleh para ulama. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, lalu kenapa kita harus mempelajari sirah? Apa untungnya? Apa keutamaan kita mempelajari sirah nabawiyah?
Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita ambil atau bisa kita simpulkan dari keutamaan mempelajari sirah nabawiyah ini. Yang pertama, saat kita mempelajari sirah nabawiyah, maka kita akan memahami dan menghayati pribadi kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mempelajari sirah, maka kita akan tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya cerdas, namun beliau adalah benar-benar memang seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat kita memahami itu, meyakini itu, maka akan tertanam dalam hati kita bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Dan saat itu tertanam dalam hati kita, maka kita mengimani salah satu di antara rukun iman, yakni iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, manfaat atau keutamaan yang kedua atau urgensi yang kedua mempelajari sirah nabawiyah adalah agar kita mendapat gambaran al-mathal a'la, agar kita mendapat gambaran al-mathal al-a'la, yakni contoh paling ideal atau role model. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada selain Nabi yang patut kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan ini. Tidak ada selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani. Nah, bagaimana kita mampu meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mempelajari sirah nabawiyah? Maka satu-satunya cara untuk bisa meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tepat adalah kita mempelajari sirah nabawiyah dengan baik dan komprehensif. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab menyebutkan tentang profil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan yang ketiga dari mempelajari sirah adalah akan membantu kita memahami kitab Allah, yakni Al-Quran. Dengan mempelajari sirah, maka kita akan tahu sababun nuzul atau penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat. Dengan mempelajari sirah nabawiyah, maka kita akan tahu konteks ayat itu diturunkan. Dengan mempelajari sirah nabawiyah, maka kita akan tahu kapan atau pada waktu apa suatu ayat itu diturunkan. Dan saat kita mengetahui itu semua, maka kita akan memahami kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim dengan tepat. Tidak ada mispersepsi di sana, tidak ada yang gamang di sana. Keutamaan mempelajari sirah berikutnya adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislaman kita. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, saat kita memahami sirah dengan baik, maka kita akan memiliki pengetahuan, kita akan memiliki wawasan yang luas tentang agama kita. Saat kita memiliki wawasan yang luas tentang agama kita, maka kita akan menjadi pribadi muslim yang kafah. Kita akan menjadi pribadi muslim yang sesungguhnya. Kita akan menjadi pribadi muslim yang memang berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kenapa? Karena kita memiliki wawasan, karena kita memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana bersikap layaknya seorang muslim. Dan itu hanya bisa kita dapatkan melalui mempelajari dan memahami sirah nabawiyah. Kemudian, keutamaan berikutnya adalah membuat kita memahami tentang model pembinaan, model tarbiyah atau pendidikan, model dakwah dan perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dengan memahami sirah, maka kita akan tahu bagaimana cara membina umat. Kita akan tahu bagaimana cara mendidik anak. Kita akan tahu bagaimana cara mendidik keluarga atau istri. Kita akan tahu bagaimana cara bersikap kepada suami. Kita akan tahu bagaimana cara berkehidupan secara baik di tengah masyarakat yang semakin plural ini.
Dengan mengetahui dan memahami sirah nabawiyah, maka kita akan dapat merumuskan strategi dakwah terbaik untuk menyampaikan Islam di era globalisasi ini. Dengan mempelajari sirah nabawiyah, maka kita akan tahu esensi dari perjuangan Islam. Kaum muslimin dimanapun berada, kemudian keutamaan berikutnya dalam mempelajari sirah nabawiyah adalah kita akan mengetahui kemuliaan dan kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah pribadi yang mulia. Rasulullah adalah pribadi yang besar. Nah, kebesaran dan kemuliaan ini hanya akan diketahui oleh orang yang mempelajari sirah dengan baik. Saat seseorang tidak mempelajari sirah dengan baik, maka dia tidak tahu betapa mulia akhlak Rasulullah SAW. Saat orang tidak mempelajari sirah, maka ia tidak akan tahu betapa besar jiwa Rasulullah SAW. Seseorang tidak akan pernah tahu bahwa Rasulullah itu pernah menyuapin seorang buta. Seorang Yahudi buta yang tiap hari kerjaannya adalah memaki-maki, kerjaannya adalah mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita mempelajari sirah, maka kita akan tahu, oh, seperti itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu kebesaran jiwa beliau. Meskipun beliau diolok-olok, beliau tetap menyuapin orang yang mengolok-olok. Dan itu hanya bisa kita ketahui melalui mempelajari dan memahami sirah nabawiyah. Kemudian keutamaan mempelajari sirah berikutnya adalah sirah nabawiyah akan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dimanapun berada, ada sebuah hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anna rajulan sa'ala Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu bertanya, "Mata sa'atu ya Rasulullah?" Ya Rasul, kapan hari kiamat akan tiba? Lalu beliau menjawab, "Ma'adatta laha." Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Tanya Rasul. Kemudian laki-laki itu menjawab, "Ma'adattu laha min kathiri salatin wala sawmin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah." Laki-laki itu menjawab, aku tidak menyiapkan banyak hal. Aku tidak melakukan banyak sholat. Aku juga tidak melakukan banyak puasa. Aku juga tidak banyak sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi, aku mencintai Allah dan utusannya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, saat kita mempelajari sirah, maka kita akan tahu bahwa kita hanya akan bersama dengan orang yang kita cintai. Saat kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka kita akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Saat kita mencintai selain Nabi, maka kita pun akan bersama dengan orang yang kita cintai itu. Sebagaimana hadis Nabi yang saya bacakan tadi. Maka dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita bisa tahu mana yang harus kita cintai, mana yang harus tidak kita cintai. Dengan mempelajari sirah nabawiyah, maka kita akan tahu pribadi Nabi Muhammad yang besar, yang mulia, sehingga kita semakin mencintainya. Dan itu akan membuat kita memiliki cita-cita bersama Rasulullah di surga kelak. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, keutamaan mempelajari sirah berikutnya adalah akan memberikan kenikmatan ruhiyah bagi seorang mukmin. Saat kita mempelajari sirah, maka kita akan melihat betapa Nabi Muhammad SAW menjalani dakwah dengan luar biasa. Rasulullah SAW menerima wahyu dengan perjuangan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani kehidupan sehari-hari sebagaimana orang pada umumnya dengan penuh bersahaja. Dengan mempelajari sirah, maka kita juga akan tahu betapa Rasulullah setiap hari senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah, dan ibadahnya bukan kaleng-kaleng, ibadahnya bukan abal-abal, ibadahnya luar biasa. Bahkan disebutkan beliau ketika sholat itu sampai kakinya bengkak.
Nah, dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita akan merasakan betapa ibadah kita, betapa muamalah kita masih jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan mempelajari sirah kita akan tahu bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasul itu semuanya dipahalain oleh Allah, semuanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian, saat kita tahu hal itu, kita akan merasa damai, kita akan bersemangat melakukan ibadah. Saat kita tidak tahu itu, mungkin kita akan malas-malasan melakukan ibadah. Dan saat kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kenikmatan terbesar di surga nanti, yakni melihatnya, maka kita akan semangat melakukan ibadah dan melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Kemudian, keutamaan mempelajari sirah berikutnya adalah kita mampu merasakan perjuangan beliau. Kita mampu melihat atau merasakan betapa pengorbanan beliau luar biasa demi mengajarkan jalan menuju surga yang saat ini kita kenal. Dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita akan mengetahui perjuangan beliau. Dan ini akan membuat kita semakin semangat untuk berdakwah. Kita tahu Nabi Muhammad SAW memiliki kesempatan untuk hidup mewah. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ditawari emas segede gunung. Tapi beliau memilih jalan dakwah yang penuh onak dan penuh duri. Maka ini harus kita teladani. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, keutamaan dakwah berikutnya adalah kita akan mengetahui bagaimana cara menggapai kemuliaan. Bagaimana cara kita menggapai kemenangan. Kita akan tahu mana sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada kemenangan. Kita juga akan tahu mana sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada kekalahan. Nah, berikutnya, dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita insya Allah akan memahami manhaj perubahan individu dan hakikat. Kita akan belajar bagaimana seorang itu berubah dari tidak baik menjadi baik. Kita juga akan bisa belajar atau memahami perubahan sebuah komunitas atau sebuah kelompok dari awalnya tidak baik menjadi baik. Dan ini semua bisa kita dapatkan dari mempelajari sirah nabawiyah. Yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan mempelajari sirah berikutnya adalah di samping sirah itu sifatnya universal, sirah nabawiyah sifatnya komplit. Kenapa? Karena tidak ada nabi selain Nabi Muhammad SAW yang memiliki sirah nabawiyah atau memiliki sirah dzatiyah yang lengkap. Misalnya Nabi Isa tidak lengkap sirahnya. Kemudian Nabi Musa juga sama. Nabi Ilyas misalnya apalagi tidak lengkap. Hanya Nabi Muhammad SAW yang memiliki sumber yang lengkap terkait sirah beliau. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, lalu apa yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam kajian sirah nabawiyah? Tentu yang pertama yang akan kita jadikan rujukan adalah Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, kita juga akan menjadikan As-Sunnah An-Nabawiyah yang sahih sebagai rujukan dalam belajar sirah nabawiyah ini. Kemudian kita juga akan menjadikan syair-syair pada zaman jahiliyah untuk dijadikan sebagai rujukan pembelajaran sirah nabawiyah ini. Karena syair-syair tersebut menggambarkan atau mencerminkan atau merefleksikan kondisi sosial masyarakat saat itu. Kemudian kita juga akan mengacu kepada buku-buku sirah nabawiyah. Misalnya kita akan mengacu kepada sirah Muhammad bin Ishaq, kemudian sirah yang ditulis oleh Al-Waqidi, kemudian kita juga akan mengacu kepada buku yang ditulis oleh Muhammad bin Sa'ad, dan lain-lain. Jadi kajian kita insya Allah akan mengacu kepada banyak sumber, maka jangan lewatkan setiap episode sirah nabawiyah. Episode kali ini adalah episode muqaddimah atau pembukaan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.